adil dan tepat sasaran. Para pensiunan adalah orang-orang yang telah memberikan tenaga, pikiran, dan pengabdian terbaiknya untuk negara selama bertahun-tahun. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal penghargaan. Semoga ke depan, apapun kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar membawa manfaat nyata bagi para pensiunan dan keluarga mereka. Dan semoga setiap informasi yang sampai kepada Bapak Ibu juga semakin mudah dipahami, tidak membingungkan, dan tidak lagi menimbulkan keresahan karena simpang siur. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan dengan penuh hormat agar Bapak Ibu selalu berhati-hati terhadap informasi yang beredar cepat, apalagi jika disertai angka-angka fantastis, janji pencairan dalam waktu dekat, atau narasi yang sangat pasti tetapi tidak menyebutkan sumber resmi yang jelas. Di era sekarang informasi sangat mudah menyebar, tetapi tidak semuanya bisa langsung dipercaya. Kadang sebuah judul dibuat sangat menarik agar orang segera menonton atau membaca, padahal isi sebenarnya masih berupa perkiraan atau pembahasan umum. Maka bersikap tenang dan teliti adalah langkah terbaik. Jangan mudah panik jika mendengar kabar penundaan, dan jangan terlalu cepat berharap jika mendengar kabar pencairan besar sebelum ada pengumuman yang benar-benar resmi. Sikap seperti ini akan membuat Bapak Ibu lebih tenang, lebih bijak, dan tidak mudah dipermainkan oleh informasi yang belum tentu akurat. Sekarang mari kita simpulkan secara sederhana namun jelas. Isu yang dibicarakan adalah mengenai rapel gaji pensiunan yang disebut akan diberikan menyusul adanya penyesuaian kebijakan penghasilan. Dalam pembahasan tersebut, kelompok yang dianggap paling berpotensi menerima raplan tertinggi adalah para pensiunan dari golongan IV, khususnya 5 subgolongan yaitu IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Alasan utamanya adalah karena golongan tersebut berada pada tingkat penghasilan yang lebih tinggi dan disebut memiliki persentase penyesuaian yang lebih besar. Di sisi lain, pembahasan ini juga dikaitkan dengan peran PT Taspen, Kementerian Keuangan, serta rencana pembaruan sistem pembayaran pensiun agar lebih efektif, aman, dan transparan. Namun demikian, semua rincian pencairan, jadwal, dan nominal akhir tetap harus menunggu dasar resmi serta pelaksanaan teknis dari pihak berwenang. Inilah cara paling aman untuk memahami isu tersebut tanpa terjebak pada kesimpulan yang tergesa-gesa. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini berada di golongan I-2I atau terdai, tentu tidak perlu merasa kecil hati ketika mendengar bahwa golongan IV disebut sebagai penerima tertinggi. Sebab yang paling penting bukan hanya siapa yang tertinggi, tetapi bagaimana setiap pensiunan dapat menerima haknya dengan baik, tepat waktu, dan sesuai aturan. Setiap golongan memiliki hak masing-masing, dan setiap tambahan penghasilan tentu tetap berarti bagi yang menerimanya. Tidak semua hal harus dilihat dari siapa yang paling besar, tetapi juga dari kepastian dan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Karena bagi banyak pensiunan, tambahan sekecil apapun tetap sangat berarti bila datang tepat pada waktunya dan bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. Maka dari itu Bapak Ibu melalui narasi pada tanggal 10 Maret 2026 ini, kami ingin mengajak kita semua untuk tetap mengikuti informasi dengan tenang, cermat, dan penuh harapan yang realistis. Bila memang ada kabar baik mengenai penyesuaian gaji, rapelan, atau tambahan komponen lain, tentu kita semua ikut bersyukur. Namun selama prosesnya masih berjalan, marilah kita menunggu dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Jangan sampai kabar yang belum pasti justru menimbulkan keresahan. Sebaliknya, jadikan setiap informasi sebagai bahan pemahaman sambil menanti kepastian resmi dari lembaga terkait. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa tetap tenang dalam menjalani hari-hari, tetap fokus pada kesehatan, keluarga, dan aktivitas yang membahagiakan tanpa terlalu dibebani oleh kabar yang belum tentu final. Kami memahami bahwa banyak Bapak Ibu pensiunan yang setiap bulan harus mengatur segala sesuatu dengan teliti. Karena itu, kami juga memahami mengapa topik tentang rapel, gaji, dan tunjangan selalu sangat dekat di hati para pensiunan. Harapan kami, semoga ke depan seluruh kebijakan yang menyangkut kesejahteraan pensiunan benar-benar berpihak pada kemudahan, kepastian, dan rasa keadilan. Semoga pelayanan pembayaran pensiun semakin baik, informasi semakin terbuka, dan hak-hak pensiunan dapat diterima tanpa hambatan yang memberatkan. Dan semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menikmati masa pensiun dengan tenang, bermartabat, dan penuh rasa syukur.
Akhir kata, demikianlah narasi lengkap kita pada hari ini mengenai pembahasan 5 golongan pensiunan yang disebut sebagai penerima rapel gaji tertinggi, beserta penjelasan mengenai latar belakang isu, alasan mengapa golongan IV menjadi sorotan, peran lembaga terkait dalam sistem pembayaran pensiun, serta pentingnya menunggu informasi resmi sebelum mengambil kesimpulan. Semoga penjelasan panjang ini bisa membantu Bapak Ibu memahami duduk perkaranya secara lebih utuh dan tidak hanya terpaku pada judul-judul singkat yang seringkali menimbulkan penafsiran beragam. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu semua yang telah menyimak narasi ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, menambah wawasan, dan menjadi teman informasi yang menenangkan bagi Bapak Ibu di rumah masing-masing. Kami doakan sekali lagi semoga seluruh Bapak Ibu pensiunan selalu sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, seorang panglima. Beliau dengan jajarannya telah menganalisa tugas pokok yang diajarkan kepada kita sewaktu kita masih sangat muda, bahwa seorang pemimpin itu harus mencari tugas yang terkandung. Tugas pokok ya memimpin kepolisian sebagai penegak hukum, sebagai pelaku utama menjaga keamanan ketertiban masyarakat, ya. Tetapi faham yang lebih besar adalah keamanan ketertiban masyarakat yang sesungguhnya adalah manakala masyarakat, rakyat merasa aman, merasa bahagia, merasa punya harapan. Dan manusia dimanapun, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun kelompok etnisnya, manusia manapun, seorang bapak dan seorang ibu, yang utama pemikirannya, yang utama perhatiannya adalah keamanan dan kesejahteraan keluarganya, anak-anaknya. Dan keamanan yang pertama adalah aman dari lapar. Saudara-saudara, program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan, puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya. Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada, mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas, tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik, profesor-profesor terkenal, mengejek dan menghina saya. Dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghamburkan uang.
operasi ini, kampanye ini menjelek-jelekan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, mungkin sebagai ungkapan dendam dan dengki mungkin adalah biasa, tapi sesuatu yang menyerang hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum kuat ekonominya sungguh menyedihkan bagi saya. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Terlalu banyak anak-anak Indonesia mengalami stunting. Stunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini mengakibatkan sel-sel kita tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otak tidak bisa berkembang dengan baik. Sel tulang tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otot tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan, proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Stunting waktu itu 25% dari anak-anak kita. Kita tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan hanya dengan kata-kata, hanya dengan program-program indah. Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah, langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia. Ini sudah dilaksanakan oleh lebih dari 77 negara. Saya ulangi, mungkin lebih dari 75. Kita mungkin negara yang ke-76 atau ke-77. Dan saya lihat waktu itu negara-negara yang persis seperti kita, yang per kapita PDB adalah bahkan lebih rendah dari kita, setengah dari Indonesia. India itu adalah setengah produk domestik brutonya, setengah per kapita dari kita. Berani memberi makan gratis untuk 800 juta rakyat mereka, dan sudah berjalan 10 tahun lebih. Bahkan kalau tidak salah sudah menjadi undang-undang, dan kalau tidak salah mohon dicek, sudah dimasukkan di amandemen konstitusi mereka. Karena itu kita laksanakan program ini. Ya, kita hadapi kampanye luar biasa, menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi.